Di dunia ini ada banyak banget cerita tentang perjanjian, kontrak, atau kesepakatan antara manusia sama iblis. Entah tujuannya buat kekuasaan, popularitas, kekayaan, dan lainnya. Intinya buat muasin hasrat duniawi. Mereka yang ngelakuin hal ini pengen dapetin segala sesuatu secara instan dengan bantuan iblis. Pasti kalian pernah deh dengar cerita kayak gini di fiksi, novel, drama, film, bahkan di dunia nyata juga gak sedikit loh. Tapi tahu nggak sih kalau ada satu kisah atau legenda yang terkenal banget tentang perjanjian antara manusia dan iblis yang sering dijadiin referensi di banyak karya dan cerita fiksi? Ini dia legenda Faust dan Mephistopheles. Legenda ini punya banyak versi. Awalnya, kisah tentang Faust ini pertama kali muncul di media cetak tahun 1587 dalam bentuk chapbook, sejenis buku cerita yang terkenal di wilayah Eropa. Cerita ini masih belum jelas siapa yang nulis alias anonim, tapi dari sini akhirnya legenda dan kisah tentang Faust jadi dasar dan sumber inspirasi buat penulis-penulis lain yang mempopulerkan dan mengembangkan kisah ini. Makanya legenda ini jadi terkenal banget dan ceritanya banyak ditulis ulang ke berbagai macam media dengan banyak versi. Buat kisah Faust sendiri banyak ngambil unsur-unsur yang didominasi dari agama Kristen. Kayak yang tadi aku bilang, kalau awalnya tuh tentang Faust ini, kisah ini tuh muncul pertama kali di dalam chapbook yang berjudul Hysteria and Tale of Dr. Johannes Faustus. Kali ini aku akan ceritain secara garis besar tentang kisah Faust dan iblis Mephistopheles menurut versi pertama ini. Hysteria and Tale of Dr. Johannes Faustus. Dikisahkan ada seorang pemuda yang namanya adalah Johannes Faustus. Dia ini seorang sarjana yang belajar tentang teologi dan ilmu agama. Faust ini orang pinter, terampil, berkualitas, jenius. Pokoknya dia unggul banget tentang pengetahuan dan ilmu teologi sampai dikasih gelar Doctor Theologia. Keren banget kan? Jadi dia tahu betul tentang ilmu agama. Pengetahuannya nggak diraguin lagi deh pokoknya. Tapi di suatu waktu Faust mulai tertarik sama hal-hal duniawi. Dia mulai belajar banyak tentang sains, matematika, astrologi, masih banyak lagi. Pokoknya dia terobsesi banget sama ilmu pengetahuan dunia sampai nolak gelarnya sebagai doktor teologi dan malah nganggep dirinya adalah seorang pria duniawi. Intinya Faust ini sekarang jadi haus banget akan pengetahuan dan dia nggak pernah puas buat belajar dan nyari ilmu. Faust sudah beralih dari orang yang tahu betul tentang teologi dan ilmu agama sampai menolak ajaran Kristen karena udah terpengaruh sama pengetahuan dunia. Sebenarnya dia tahu betul semua kehendak Tuhan, tapi nggak ngelakuin kehendak itu dan malah milih menjauh dari Allah, dari Tuhan ke hal-hal duniawi. Dan gak sampai di situ aja, Faust juga mulai tertarik dan terobsesi sama ilmu hitam dan sihir. Di suatu hari, Faust lagi jalan-jalan ke dalam hutan lebat yang namanya tuh hutan Spacerwald. Lokasi hutan ini ada di Wittenberg. Pas menjelang tengah malam, sampailah Faust di persimpangan jalan di tengah-tengah hutan. Mungkin kalian bertanya-tanya dan ngerasa aneh, sebenarnya ngapain sih nih orang malam-malam pergi ke hutan sendirian? Ternyata tujuannya datang ke tempat ini tuh karena mau membuat suatu ritual pemanggilan iblis. Sampai di sana dia gambar sebuah lingkaran di tanah pakai tongkat yang dia bawa. Beberapa saat setelah itu muncul angin ribut yang kenceng banget sampai pohon-pohon yang ada di hutan itu pun bengkok ke tanah saking gedenya angin ini. Lalu dari 4 penjuru hutan itu muncul sambaran petir yang menghantam tanah, menciptakan sebuah ledakan. Pokoknya dahsyat banget deh. Bisa kalian bayangin sendiri gimana rasanya kalau kalian yang ada di situ. Pasti ngeri banget malam-malam di hutan ada badai segala macem petir. Setelah semua badai itu berhenti, muncullah sosok roh iblis di hadapan Faust. Iblis itu lalu nanya apa keinginan dan permintaannya sampai ngebuat suatu ritual pemanggilan iblis. Tapi Faust nggak menjawab pertanyaan itu dan malah merintahin roh iblis ini supaya muncul di rumahnya besok pagi. Awalnya sih iblis ini nggak mau nurutin perintahnya, tapi lama-kelamaan karena dibujuk terus sama Faust, akhirnya iblis ini pun setuju. Abis setuju, Faust balik lagi deh ke rumahnya. Keesokan paginya, iblis ini beneran muncul di rumah Faust.
Habis itu dia merintahin iblis ini buat masuk ke kamarnya dan bikin suatu perjanjian. Isi perjanjiannya yaitu, pertama, iblis itu harus tunduk dan patuh buat ngelakuin apa aja yang dia minta sepanjang hidup dan matinya. Kedua, iblis itu harus berjanji gak akan pernah menahan semua informasi yang diminta Faust. Ketiga, iblis itu gak boleh berbohong sama sekali kalau lagi ditanya atau diinterogasi sama Faust. Setelah iblis itu mendengar isi perjanjian dari Faust, enak aja lu sekate-kate. Dia kemudian nolak pernyataan itu dengan alasan kalau iblis ini gak punya otoritas penuh buat ngelakuin semua itu, kecuali yang memerintahkannya adalah tuannya, si penguasa neraka. Faust selalu nanya ke iblis itu, siapa tuanmu yang kau sebut sebagai penguasa neraka itu? Beuh, songong banget. Terus iblis ini ngasih tahu semuanya kalau sebenarnya di neraka itu punya pemerintahan dan kedaulatan sendiri kayak di bumi. Mereka juga punya penguasa yang memerintah neraka. Iblis ini terus ngasih tahu kalau tuan mereka itu sebenarnya adalah Lucifer, fallen angel yang dibuang dari surga karena kesombongannya, dan akhirnya dia jadi penguasa yang punya kedaulatan penuh di neraka. Ini tentunya udah pernah aku bahas berkali-kali di video aku tentang 7 pangeran neraka. Buat yang penasaran, cek video kayak gitu. Setelah ngasih tahu siapa pemimpin mereka, iblis ini bilang kalau manusia kayak Faust ini gak akan bisa membuat sang raja iblis Lucifer tunduk, kecuali roh iblis yang diutus langsung. Nah, karena udah membeberkan sedikit rahasia neraka ke Faust, iblis ini bilang kalau harusnya manusia gak akan pernah tahu apakah yang akan terjadi setelah kematian. Tapi karena Faust udah tahu tentang rahasia neraka, akhirnya dia jadi manusia yang dikutuk. Intinya iblis yang satu ini licik sih. Ya, semua iblis licik sih. Sebenarnya dia udah menjebak Faust supaya nggak menerima perjanjian yang diberikan itu dan malah mancing rasa penasaran Faust yang akhirnya jadi bumerang buat dirinya sendiri. Karena udah ngerasa dijebak sama iblis, akhirnya Faust bilang kalau dia nggak akan mau jadi manusia yang dikutuk. Habis itu dia ngusir iblis ini untuk pergi. Tapi setelah iblis ini pergi, Faust jadi bimbang dan berubah pikiran. Kemudian dia manggil lagi iblis itu buat denger apa aja kemauannya. Lalu dia pun melakukan tawar-menawar. Iblis ini setuju dan kemudian buat suatu perjanjian sama Faust. Isi perjanjiannya yaitu, pertama, selama 24 tahun, iblis ini akan melayani Faust dan akan memberikan apa aja yang diinginkannya. Tapi setelah batas waktu yang ditentukan ini habis, Faust akan berjanji dan bersumpah bahwa roh dan jiwanya akan pergi ke neraka untuk melayani iblis ini. Kedua, sebagai konfirmasi, Faust akan bersumpah dan menandatangani perjanjian ini dengan darahnya sendiri. Ketiga, Faust harus meninggalkan iman Kristen dan menentang semua orang yang percaya kepada Tuhan. Mendengar tawaran iblis ini, Faust jadi tergoda karena akhirnya dia bisa dapetin hal apapun di dunia ini secara instan. Gak pakai pikir panjang, akhirnya Faust menyetujui tawaran iblis ini. Pikirannya yang udah dikuasain kegelapan, udah gak mikirin lagi konsekuensinya dah. Faust nganggep enteng tentang neraka dan bilang, alah tenang aja, paling neraka itu gak sepanas dan seburuk yang orang-orang bilang. Santai bae, intinya gue bisa dapetin apapun yang gue mau. Agak miris ya, padahal kan Faust ini dokter teologi yang pastinya tahu betul dong tentang gambaran neraka itu kayak gimana. Tapi karena udah dibutakan sama bujukan iblis, makanya dia gak mikir panjang. Dia lebih milih keinginan duniawi sampai dia rela menjual jiwanya dan masuk ke neraka sebagai pelayan iblis untuk selama-lamanya. Setelah menyetujui perjanjian itu, Faust dan iblis ini bersiap buat mengesahkan dan menandatangani perjanjian ini. Tapi sebelum itu Faust nanya, siapa nama iblis ini? Sang iblis pun menjawab kalau namanya adalah Mephistopheles, tapi biasanya cuma disebut sebagai Mephisto. Habis itu mereka bersepakat buat bikin fakta. Yang belum tahu, fakta itu bentuk perjanjian atau persetujuan yang tertulis atau lisan yang dibuat sama dua pihak atau lebih. Masing-masing bersepakat buat menaati apa yang ada di dalam perjanjian itu. Setelah itu Mephisto mengeluarkan dokumen tertulis, terus Faust menyayat tangannya sendiri sampai keluar darah. Habis itu darahnya netes ke dokumen tadi. Dengan ini akhirnya fakta yang dibuat sudah sah. Kemudian Mephisto sekarang jadi iblis yang melayani Faust, dan setiap keinginannya si Faust bisa didapetin secara instan dengan bantuan dia. Entah itu makanan, pakaian, famous, wanita, wealth, kekayaan, pengetahuan, dan semua kesenangan duniawi bisa dia dapatkan. Tapi gimana sih caranya iblis ini bisa mewujudkan semua keinginannya Faust?
tentunya pakai cara licik dengan tipu muslihat dan mencuri dari orang lain. Namanya juga iblis ya kan? Pasti dia akan ngelakuin hal-hal yang jahat dan licik. Setelah itu makin lama hidup Foss makin menjauh dari Tuhan, of course. Dia hidup penuh dosa, hawa nafsu, pesta pora. Sampai suatu waktu Foss penasaran sebenarnya siapa sih iblis, apa sih neraka, apa yang akan terjadi ketika dia sudah mati nanti. Karena penasaran banget, Foss selalu nanya sama Mephisto tentang semua rahasia iblis dan neraka yang dia belum tahu. Mephisto lalu jelasin semuanya dan membeberkan semua rahasia tentang neraka dan iblis. Pokoknya neraka itu tempat paling buruk dari antara yang buruk banget pokoknya. Mephisto juga bilang kalau jiwa yang terkutuk kayak Foss ini pasti akan masuk neraka dan gak akan ada harapan buat bisa keluar dari sana sampai selama-lamanya. Emang bener kalau penyesalan itu selalu datangnya dari belakang. Abis denger semua penjelasannya Mephisto, Foss nyesel dan putus asa. Dia udah gak punya harapan, hopeless. Dia pun meratapi nasibnya yang menyedihkan dan tragis sampai waktunya tiba nanti. Hari demi hari pun berlalu dan waktu yang diberikan selama 24 tahun udah habis. Iblis Mephisto datang buat ketemu dengan Foss dan ngingetin tentang kontraknya. Iblis ini bilang kalau waktunya cuma tersisa sampai besok pas tengah malam, habis itu Mephisto bakal bawa jiwanya ke neraka. Mendengar semua itu Foss jadi sedih banget. Sampai dia tuh merintih, isak tangisnya mendalam, udah bener-bener putus asa banget sama nasibnya. Dan karena ini udah hari terakhirnya, Foss kemudian mau habisin sisa waktunya sama temen-temen, orang terpercaya semasa hidupnya. Mereka adalah para magister, sarjana muda, dan mahasiswa yang punya hubungan baik sama dia. Kemudian Foss ngajak semua teman-temannya ini buat pergi ke desa Ramblage, sekitar setengah mil jauhnya dari kota Wittenberg. Di sana, Foss menghabiskan waktu terakhirnya dari pagi sampai malam di sebuah penginapan dengan makan dan minum barengan sama hidangan yang mahal dan mewah. Di situ mereka semua kelihatan seneng, happy, tapi dalam hatinya Foss sedih banget karena harus ninggalin semua teman-temannya itu. Setelah semuanya selesai makan, Foss ngasih tahu ke mereka semua kalau dia mau ngumumin beberapa hal yang penting. Ternyata dia mau ngasih pesan dan kesan terakhirnya di dunia ini ke mereka semua. Dengan sedih, Foss mulai nyampein semua isi hatinya. Dia bilang, teman-teman yang terkasih, terpercaya, dan murah hati, aku telah memanggil kalian semua ke sini dengan tujuan yang baik. Selama bertahun-tahun kalian telah mengetahui orang seperti apa aku ini. Pengetahuan, seni, ilmu sihir yang aku gunakan. Semua hal ini tidak lain datang dari iblis. Aku jatuh ke dalam keinginan jahat seperti ini, tidak lain karena hal ini. Daging dan darahku tidak berharga, keinginanku tidak bertuhan, dan semua pikiran jahat ada di kepalaku. Aku menyerahkan tubuh dan jiwa ini kepada iblis dan membuat kontrak dengannya untuk jangka waktu 24 tahun. Sekarang, waktuku sudah habis. Aku hanya punya sisa waktu untuk malam ini. Sekarang biarkan akhir yang mengerikan ini menjadi contoh bagi kalian sebagai pengingat untuk mencintai Tuhan dan memohon kepadanya untuk melindungi diri dari tipu muslihat dan tipu daya iblis. Berdoa supaya kita semua tidak jatuh dalam godaan iblis. Berpegang teguhlah kepada Allahmu, jangan menjauh darinya seperti yang telah saya lakukan sebagai manusia tak bertuhan dan terkutuk. Teruslah berjuang melawan iblis dengan iman yang teguh kepada Tuhan dan selalu berjalan di jalan yang benar. Dia pun meninggal. The end. Dari legenda ini mungkin kalian bertanya-tanya dan penasaran, kisah ini tuh sebenarnya cuma fiksi atau emang bener-bener terjadi. Jadi ada beberapa catatan sejarah tentang sosok yang diduga adalah Foss di dalam kisah-kisah legenda. Tahun 1683, seorang yang bernama Johann Georg Neumann menetapkan keberadaan historis Foss dalam bukunya yang berjudul Disquisitio Historical de Fausto Prestigiatore. Mohon maaf. Di dalam buku itu dia jelasin kalau sosok Foss pernah tercatat dalam arsip kota Ingolstadt tanggal 27 Juni 1528 yang nyebutin ada seorang dokter bernama Georg Faustus von Heidberg. Di tahun 1506 ada catatan kalau Foss tampil sebagai pesulap di Gelnhausen. Dari situ selama 30 tahun berikutnya ada banyak banget catatan serupa yang tersebar di Jerman Selatan. Ada yang nyatat kalau Foss tampil sebagai dokter filsafat, alkemis, peramal, bahkan dia pernah sering dituduh sebagai penipu dan dicurigai orang yang bersekutu dengan iblis.
Pokoknya selama 30 tahun itu ada banyak banget catatan tentang Foss dengan berbagai kisah dan desas-desus tentang dirinya yang ngelakuin kerjasama atau suatu hubungan dengan iblis. Gak sampai di situ, bahkan ada catatan tentang kematian Foss. Dia diduga meninggal dalam ledakan percobaan alkimia di Hotel Zumlowen. Tubuhnya dilaporkan telah ditemukan dalam keadaan yang dimutilasi. Beberapa orang menafsirkan keadaan kematiannya ini dengan menganggap kalau iblis telah datang buat jemput dia secara pribadi. Meskipun tahun kematiannya belum pasti, tapi banyak yang berasumsi kalau dia meninggal sebelum tahun 1548. Gimana menurut kalian? Sebenarnya Foss ini beneran ada gak sih? Atau ini fiksi? Tapi meski begitu gak bisa dipungkiri kalau legenda ini tuh jadi populer dan terkenal banget. Kisah tentang Foss dan Mephisto juga tetap eksis sampai sekarang. Bahkan di fiksi dan film modern juga banyak ngambil referensi dari kisah ini. Yang pasti kalian familiar banget. Contohnya di film Ghost Rider. Pas iblis Mephisto melakukan kontrak dengan Johnny Blaze. Kayak di legenda, di sini Johnny Blaze juga menandatangani perjanjian ini pakai darahnya sendiri. Dan kebetulan salah satu tim kreatifku ada yang suka banget sama Ultra Series. Dan memang di Ultra Series ini juga ada karakter yang ngambil referensi dari legenda ini. Mereka adalah Dark Foss dan Dark Mephisto yang jadi villain Ultraman Nexus. Mereka juga punya tuan atau master yang dinamakan Dark Lucifer. Itu dia tadi cerita mengenai orang manusia yang melakukan perjanjian dengan iblis. Ya itulah konsekuensinya kalau kalian yang anggap enteng main-main sama iblis. Sebenarnya kalau dibilang fiksi sih nggak juga ya, karena memang in real life tuh beneran ada sih. Ya jadinya teori konspirasi deh nih. Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu kali ya. Udah banyak kan konspirasi kayak gini. Selebriti yang melakukan perjanjian dengan iblis. Gak cuma selebriti sih, banyak tokoh-tokoh terkenal. Apa kita bahas ya? Kayaknya seru deh. Tapi kayaknya udah banyak yang bahas. Aku pikir-pikir dulu deh. Intinya jangan coba-coba deh. Mungkin kalian ngerasa seneng gitu kan di dunia ini. Enak gitu kan. Famous. Punya segalanya. Tapi kita hidup di dunia paling lama berapa tahun sih? Umur manusia paling panjang berapa tahun sih sekarang? 100 if you're lucky. Dan aku sih percaya akan ada kehidupan kekal setelah kita selesai di dunia ini. Which is berkali-kali lipat umur kita di dunia ini. Is it worth it? Dengan semua kesenangan sementara ini, terus kamu akan dapat siksaan kekal yang selama-lamanya? Aku sudahi di sini daripada nanti aku malah ceramah dan berpetuah kepanjangan. Kalau misalnya ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, monggo komen di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Dia ini seorang sarjana yang belajar. Doktor teologi. Dan aduh pegel.